Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam sesi ini kita akan belajar ya bagaimana membuat buku kas dan menyiapkan neraca awal untuk usaha atau bisnis yang baru saja kita akan mulai atau yang hendak kita lakukan. Ya, jadi sebaiknya sebelum kita memulai bisnis atau Anda memulai bisnis Anda ya, pastikan bahwa sudah tersedia sistem pembukuan yang memadai atau setidaknya ada media pencatatan yang baik. Untuk apa? Ya, agar transaksi yang terjadi itu dapat dibukukan dengan baik. Ya, minimal ada punya buku kas. Dan bentuk buku kas ya seperti ini. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Ini dalam akuntansi ini disebut dengan buku kas ya, bentuk 3 kolom. Itu kolom penerimaan, kolom pengeluaran, dan kolom saldo. Nah, untuk memudahkan dalam pembuatan, ya bisa kita gunakan program Microsoft Excel. Ya, caranya adalah kita jalankan program Microsoft Excel. Ya, sehingga nanti akan tampil seperti ini. Ya, ini adalah tampilan buku kas di program Microsoft Excel. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Supaya inputan yang lebih bagus, kita format dulu kolom tanggal ini sebanyak yang baris yang akan kita gunakan. Kita pilih di sini ya sort date saja ya, untuk kolom ini diisi dengan kolom dengan format tanggal. Nomor bukti bebas, keterangan juga, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Kita blok semua, sebanyak baris yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik tanda ini saja. Ya, tanda ini supaya nanti pemisahnya jelas. Ya, kemudian agar RT-nya rupiah tidak berulang-ulang, kita isikan di atas seperti ini. Lalu kita perbesar kolomnya. Ya. Setelah itu kita mulai ya. Anggaplah ini kelompok usaha mawar ya. Ini buku kas. Tanggal kita isi dengan tanggal awal transaksi ya. Karena ini usaha baru, maka tentu ada setoran modal awal. Kalau pemilik usaha ini hanya satu, ya berarti pemiliknya atau penyetor modalnya dari satu sumber saja. Tetapi karena ini kelompok, ada beberapa anggota, biasanya dalam perusahaan yang umum kita kenal ada firma CV dan seterusnya, yaitu pemiliknya lebih dari satu. Ya, karena ini kelompok usaha mawar, berarti pemiliknya ada berapa anggota. Kita isi misalnya tanggal hari ini tanggal 5 Januari, ya 5 Januari 2021. Kalau tampil seperti ini kolomnya kita perbesar saja. Nomor bukti ini ada bukti untuk kas masuk dan kas keluar. Kalau setoran berarti atau penerimaan kas berarti kita kasih kode KM, kas masuk. Kalau untuk pengeluaran kas ya kita kasih kode KK, kas keluar ya. Misalnya 1 garing KM, kas masuk. Keterangan misalnya setoran awal atas nama ya, sebutkan nama orangnya, nama anggota, misalnya atas nama Martina. Karena ini setoran modal awal, berarti kita isikan di kolom penerimaan ya, penerimaan kas ya, atau bisa juga langsung kita isikan di saldo awal ya. Saldo awal anggaplah sebesar
ya, setoran misalnya 1 juta. Ya. Kemudian di tanggal yang sama Anda boleh kontrol D saja ya. Ya, Anda kasih di sini nomor 2, nomor bukti 2. Misalnya setoran modal awal lagi atas nama Markus. Ya. Karena ini penerimaan ya, berarti ada setoran modal awal, berarti kita isikan di kolom penerimaan 1 juta lagi. Berarti modal saldonya menjadi 2 juta. Nah, di sini kita pasang rumus tekan sama dengan ya, Anda klik saldo awal ini ditambah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Kemudian Anda tekan enter. Maka hasilnya akan otomatis seperti ini. Kemudian misalnya tanggal 5 Januari lagi, ya kontrol D saja, ada 3 KM, ada penyetoran. Misalnya setoran modal awal atas nama Matias. Jumlahnya misalnya sebesar 500.000. Isikan di kolom penerimaan. Ya, maka saldo akhirnya akan menjadi 2.500.000 ya. Ini karena tadi kita sudah pasangkan rumus ya. Rumus ini bisa kita copy atau kita biarkan saja. Ya, tinggal kita tekan Ctrl D di sini ya. Di bawah ini kita tekan Ctrl D. Ya, otomatis rumusnya akan tercopy. Di tanggal yang sama, nomor bukti misalnya 4 KM, setoran modal lagi atas nama Devi ya, dengan totalnya 1 juta. Isikan di kolom penerimaan. Di saldo Anda tekan Ctrl D saja ya, pastikan Anda tempatkan di bawah ini, di bawah angka terakhir, baru Anda tekan Ctrl tambah D di keyboard Anda. Ya, 3.500.000. Lalu misalnya tanggal 5 Januari 2021 ada pengeluaran kas ya, misalnya untuk pembelian bahan ya, atau pembelian barang. Misalnya di sini nomor bukti, karena ini baru pertama, kita kasih satu kata transaksi pertama pengeluaran. Ingat, nomor bukti ini berarti ada bukti yang kita buat ya. Jadi sebaiknya setiap penerimaan dan pengeluaran kas dibuatkan buktinya. Keterangannya ini misalnya pembelian barang dagangan. Ini misalnya usaha dagang ya. Anggaplah jualan selimut, jualan kain apa ya, pembelian barang dagangan. Nah, karena pembelian berarti kita isi di kolom pengeluaran. Misalnya beli ini, anggaplah beli barang ini sebesar 2 juta. Kita isikan 2 juta. Enter. Di saldo Anda tinggal tekan Ctrl tambah D saja. Ya. Berarti hasilnya akan sama dengan 3.500 kurang 2 juta sama dengan 1.500.000. Kita tekan Ctrl D 1.500.000 ya. Misalnya tanggal 5 Januari lagi ada pengeluaran kas 2 kata. Ini misalnya transportasi ya. Transportasi pembelian barang dagangan. Ya, transportasi pembelian barang dagangan berarti pengeluaran kas ya. Anggaplah sebesar 500.000. Kita isi 500.000 di kolom pengeluaran. Ya, di sini Ctrl D saja ya, Ctrl D. Hasilnya adalah 1 juta ya, 1.500.000 dikurangi 500 sama dengan 1 juta. Nah, itu adalah cara paling sederhana untuk kita membuat buku kas atas usaha yang baru kita mulai. Dan ini bisa kita lanjutkan ketika transaksi perusahaan mulai ini. Jadi mulai berkembang. Jadi di kas ini, buku kas ini hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Sehingga kita bisa pantau berapa
saldo kas kita yang ada sampai dengan saat ini. Dan kita juga bisa melihat kas ini diterima dari apa saja dan digunakan untuk apa saja. Ya, rinciannya ada di keterangan dan penerimaan serta pengeluaran. Ya, kira-kira itu minimal pembukuan, ada media pencatatan untuk kita mencatat transaksi pengeluaran kita, ya, minimal buku kas. Ya, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ternyata neraca awal kita, ya, sebelum adanya usaha adalah 3.500.000. Jadi modalnya dari setoran modal para anggota atau setoran modal pemilik totalnya adalah 3.500.000. Kalau seperti ini, ya, kalau kita menjurnal, ya, ada debitnya adalah kas dan kreditnya modal. Jadi ada kas dan ada modal dengan total sebesar 3.500.000. Itu modal awal kita. Tetapi bahwa gambaran buku kas, ya, contohnya seperti ini. Terima kasih.